Lalu kemudian isu metode penagihan. Ini yang bolak-balik sepertinya ini juga menjadi concern besar ya, bukan cuma dari otoritas, tetapi pasti semuanya punya concern yang sama. Sampai saya yakin bolak-balik masuk nih di berita gitu, yang judul-judulnya seperti ini, ada yang dicaci maki, ada yang diteror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kevin, perwakilan dari Hukum Online, selaku MC pada webinar perkembangan financial technology di Indonesia dan manfaatnya bagi pelaku usaha. Selanjutnya, saya akan persilakan moderator webinar kali ini, yakni Mbak Mariam Roja. Beliau merupakan partnership dan business manager di Hukum Online. Untuk Mbak Mariam, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Saat ini kita akan berdiskusi tentang hal yang sangat relevan di masa COVID ini, yaitu perkembangan financial technology di Indonesia dan manfaatnya bagi pelaku usaha. Selamat bergabung dan terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir dalam seri keempat dari rangkaian 20 webinar hingga 3 hari ke depan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber satu persatu. Yang pertama, Ibu Sylvia Mauren, selaku founding partner dari Harvardi, Marietta & Mauren, Attorneys at Law. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Triyono Gani, SEMBA, selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu narasumber yang ketiga adalah Ibu Anita Sukarman, selaku Senior Vice President Public Policy and Government Relation dari Gojek. Saya akan mulai dari hal-hal yang umum. Kenapa sih sebenarnya fintech itu ada gitu ya? Ya, sekarang pasti teman-teman juga merasa gitu bahwa kebutuhan transaksi itu semua kalau bisa dilakukan dengan cepat dan mudah gitu ya. Pengennya semuanya serba praktis di zaman digital seperti ini. Nah, karena itu karena kebutuhan tadi muncullah inovasi-inovasi gitu ya dari pelaku-pelaku usaha yang kemudian ada industri yang dinamakan fintech ini. Fintech ini utamanya pasti memanfaatkan teknologi. Nah, produk-produknya itu biasanya memang satu sistem yang dibangun untuk menjalankan transaksi keuangan yang spesifik gitu ya. Ada beberapa ruang lingkup fintech ya, kita bisa bilang begitu, yang ada diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, yang mungkin teman-teman sudah sering lihat atau justru sudah gunakan. Itu mungkin peer-to-peer lending, sudah familiar dengan peer-to-peer lending. Lalu kemudian ada juga inovasi keuangan digital. Dan yang ketiga, ada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau equity crowdfunding. Nah, itu 3 ruang lingkup besar ya bisa dikatakan untuk fintech yang ada di Indonesia sekarang ini. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat dan mungkin sudah saksikan sendiri gitu, fintech di Indonesia ini memang perkembangannya sangat pesat gitu ya. Nah, ini pelaku-pelaku usahanya bahkan sudah sangat banyak bisa dibilang gitu. Marketnya tuh udah penuh quote unquote. Berdasarkan data yang kita kumpulkan ya dari website OJK sendiri, per Juni itu sudah ada untuk P2P sendiri, fintech lending P2P yang terdaftar dan berizin itu ada 160 perusahaan, 33 itu sudah berizin dan sisanya memang baru terdaftar. Lalu kemudian untuk IKD sendiri, inovasi keuangan digital gitu ya, itu sudah ada 86 perusahaan. Lalu crowdfunding
itu sudah ada 2 perusahaan. Nah, ini belum lagi yang masih antri untuk melakukan pendaftaran gitu. Jadi memang bisa dilihat industrinya berkembang begitu cepat gitu ya. Karena memang kebutuhannya sangat-sangat, pasarnya sangat-sangat ada gitu. Oke, sekarang kita mungkin lebih membahas aspek legalnya, regulasi-regulasi apa aja sih yang terkait dengan P2P lending, dengan fintech. Pertama, pastinya P2P lending gitu ya. P2P lending ini payung besarnya itu adalah POJK 77. Jadi semua teman-teman mungkin di sini ada mahasiswa atau dari kalangan usaha gitu ya, yang memang tertarik untuk mendalami P2P, payungnya ada di POJK 77 garing POJK .01 2016 tahun 2016 ini tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Lalu kemudian ada surat edaran OJK juga nomor 18 tahun 2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Next. Untuk IKD sendiri, OJK juga sudah keluarkan peraturan melalui POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Lalu ada juga surat edaran ya, ada SE OJK nomor 20 tahun 2019 tentang mekanisme pencatatan penyelenggara inovasi keuangan digital. Ada SE OJK nomor 21 tahun 2019 tentang regulatory sandbox. Ada SE OJK nomor 22 tahun 2019 tentang penunjukan asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital. Jadi untuk regulasi IKD ini kelihatannya memang cukup banyak karena memang tahapan-tahapannya juga bisa dibilang lebih panjang dari P2P gitu ya. Kalau P2P kita perizinan itu ada pendaftaran kemudian permohonan izin. Kalau di IKD nanti ada pencatatan, ada regulatory sandbox, kemudian ada pendaftaran. Oke, next. Lalu kemudian ada juga mengenai equity crowdfunding. Nah, ini tahun 2018 POJK sudah keluarkan peraturan juga, POJK nomor 37 tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Sebenarnya BI pun mengeluarkan peraturan mengenai teknologi finansial gitu ya, Techfin, tapi untuk kali ini saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Saya akan fokus pada peraturan-peraturan atau aspek-aspek hukum yang di bawah OJK. Oke, next. Nah, ini regulasi-regulasi terkait lainnya yang juga kalau pelaku usaha harus pahami dan patuhi juga gitu ya. Tentunya kalau kita bicara tentang fintech, kita berbicara tentang service gitu, itu pasti akan ada user, pasti akan ada konsumennya gitu ya. Tidak lepas dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, tetap harus diperhatikan. Lalu kemudian karena kita berbicara tentang teknologi informasi juga, IT, sistem elektronik, tidak lepas juga dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Lalu kemudian juga Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan OJK nomor 18 tahun 2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dan yang tidak kalah penting itu adalah Code of Conduct dari asosiasi. Dalam hal P2P, OJK sudah menunjuk satu asosiasi, namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau biasa disingkat AFPI, yang mana AFPI ini punya Code of Conduct. Jadi kalau misalnya pelaku usaha mau terdaftar dan berizin sebagai P2P di bawah OJK, harus menjadi anggota asosiasi dan harus comply dengan Code of Conduct dari asosiasi ini, dari AFPI.
Oke, ini isu-isunya. Secara singkat saja, yang paling besar adalah mungkin perlu diperhatikan isu perlindungan data pribadi gitu ya. Sayangnya memang perlindungan data pribadi ini undang-undangnya masih rancangan dan belum disahkan. Jadi memang belum ada spesifik undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Lalu masih ada juga perusahaan fintech yang menyalahgunakan data pribadi penggunanya ya. Terus pemahaman masyarakat juga ya, to be honest, saya juga kalau download aplikasi kadang-kadang juga ya minta allow untuk akses kamera, akses apa, iya aja gitu ya. Jadi memang dari penggunanya sendiri juga harus ditingkatin juga sebenarnya memang awareness-nya untuk penggunaan data pribadi, extraction data pribadinya dan perlindungan data pribadinya juga gitu. Oke, mungkin next juga biar cepat. Lalu kemudian isu metode penagihan. Ini yang bolak-balik sepertinya ini juga menjadi concern besar ya, bukan cuma dari otoritas, tetapi pasti semuanya punya concern yang sama. Sampai saya yakin bolak-balik masuk nih di berita gitu, yang judul-judulnya seperti ini, ada yang dicaci maki, ada yang diteror, seperti itu gitu ya. Bahkan dulu ada cerita ada seorang ibu gitu ya, ibu tunggal yang dia kerjanya itu istilahnya janitor gitu, dan memang pendapatannya tidak banyak. Terus kemudian karena diakses kontak handphonenya ditagih kemana-mana, termasuk ke atasannya, yang mana penagihannya juga kasar gitu ya. Lalu kemudian atasannya sangat-sangat tidak nyaman dan merasa kok nomor saya disebarluaskan, padahal kan memang si aplikasi ini yang sudah minta izin untuk akses kontaknya gitu ya, yang akhirnya kan itu dilarang gitu. Ini akhirnya juga kasihan si ibu ini, akhirnya dipecat gitu, lalu kemudian dia malah kehilangan mata pencaharian gitu kan. Nah, ini sangat-sangat jadi concern juga. Kita sebagai lawyer pun, sebagai mungkin bisa dibilang garda paling depan di hadapan klien ya gitu. Pada saat melakukan konsultasi pun kita pasti sedapat mungkin kita ingatkan gitu, supaya jangan keluar dari koridor. Apapun yang sudah ada di peraturan ya, tetap saja dilakukan kegiatan usahanya di sana gitu. Ya ini mungkin tentang metode penagihan, dan kita ke slide terakhir aja ya. Nah ini isu yang terakhir mungkin yang masih banyak sekarang juga terjadi itu predatory lending, karena tadi ya penggunaan fintech ilegal. Karena mungkin masyarakat luas itu masih banyak awareness-nya yang tidak mengetahui gitu untuk memilah-milah P2P atau platform yang baik itu yang seperti apa. Jadi mereka misalnya dapat SMS blast, banyak banget kejadiannya mungkin dari situ ya. Dapat SMS blast lalu kemudian ditawarin pinjaman cepat gitu. Jadi iya aja gitu. Nah, padahal nggak boleh di atas 0,8% gitu ya. Nggak boleh juga misalnya denda dan biayanya itu akumulasinya itu memang paling banyak 100% dari pokok pinjaman. Tapi masih banyak yang nggak begitu juga ternyata gitu. Nah ini yang harus dihindari juga. Memang ini harus lewat istilahnya ya, sosialisasi juga sih untuk meningkatkan awareness-nya masyarakat. Penyelenggara P2P pun kan setahu saya memang diwajibkan juga untuk melakukan sosialisasi gitu ya. Ya ini mungkin bisa juga tingkatin terus gitu ya, awareness-nya masyarakat mengenai gimana sih cara pilih P2P yang benar gitu. Ya. Ini saya kira tadi yang saya bilang bahwa ternyata memang masih ada. Nah, bahkan 58 juta MSME ini di bawah ini kita lihat ya. Jadi saya underestimate tadi 16. Saya tadi bisa 16 atau 60 juta. Kalau 60 juta saya kira mungkin jadi market dari
MSME atau UMKM yang unbankable ini, karena kita juga harus bagi ya, karena ada juga yang memang tidak bankable, terlalu kecil gitu ya, itu atau bukan tidak bankable, tidak produktif ya, itu juga mungkin ada ya, atau tidak visible lah. Tapi saya kira mungkin jumlahnya cukup besar. Belum lagi sekarang dengan banyaknya e-commerce dan juga seperti yang Ibu Anita di Gojek ya, itu ada namanya mungkin para driver. Kalau bagi saya mereka itu entrepreneur gitu. Kenapa? Karena dia bisa memanage waktunya sendiri, dia juga bisa memanage income-nya mereka gitu. Jadi artinya itu adalah sebuah ciptaan bidang usaha sendiri, bukan hanya sekedar, karena dia tidak merupakan karyawan dari sebuah Gojek, dia hanya sekedar member dari sebuah komunitas gitu. Ini nanti akan banyak sekali bermunculan, dan menurut saya dengan COVID-19 ini justru crowd ekonomi ini akan semakin banyak. Kemudian saya kira tadi ya, kalau soal berapa jumlah inclusion, saya kira kita masih rendah lah. Ditambah dengan melek terhadap keuangannya pun yang masih rendah. Jadi intinya pasar Indonesia makin bagus. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu disebutkan bahwa kabinet yang lalu menterinya bilang, kalau Anda mau menjadi unicorn, masuklah ke Indonesia, pasarnya ada di sini. Nah, saya kira ini COVID-19 ini teman-teman sekalian ya, justru memang krisis ini krisis yang sangat hebat. Tidak hanya menghit usaha besar tapi usaha kecil. Semua, karena kalau memang tidak kita social distancing atau mungkin PSBB, tidak ada yang mau keluar, siapa yang mau jajan gitu. Sehingga ya semuanya kena, pedagang pasar, pedagang besar, semuanya kena. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika pun bangkrut. Tapi buat saya justru ini adalah sebuah berkah, kan dalam sebuah krisis selalu ada yang winner sama loser ya. Nah, winnernya itu justru pada saat kita melihat bahwa peningkatan jumlah transaksi digital ini meningkat. Jadi beberapa justru merubah metodologinya atau bisnis modelnya menjadi bisnis digital. Sekarang yang namanya webinar berbayar itu sudah banyak. Padahal tadinya yang namanya webinar itu dianggap gratis semua, sekarang enggak, bahkan berbayar gitu kan. Nah, ini kan sudah merubah dari platform yang fisik menjadi digital. Saya juga meramalkan banyak yang selain yang tadi crowd ekonomi akan banyak meningkat. Kita melihat adanya satu fenomena di mana yang namanya artificial intelligence, kemudian ada virtual reality, itu juga menjadi semakin marak. Karena apa? Karena virtual reality ini juga membantu orang untuk berada di suatu tempat tanpa dia harus ke sana. Sebagai contoh, katakanlah kita tidak boleh pergi ke Bali misalnya, mereka masih lockdown, atau Makassar sekarang lockdown. Tapi kita ingin wisata ke sana. Kita bisa menggunakan jasa wisata digital yang ada. Itu bisa dibantu dengan baik kalau kita punya virtual reality misalnya gitu. Kemudian kemarin saya lihat ada karena di industri kesehatan juga akan meningkat. Di Inggris itu sekarang sudah para dokter menggunakan augmented reality seperti virtual reality. Jadi dia pakai Google, kemudian dia pasiennya melakukan analisis tapi dari jauh gitu. Nah, ini kan bisnis-bisnis yang akan booming di masa yang akan datang. Tapi jelas COVID ini memang sebuah enabler atau game changer ya buat kita ya. Di mana ada perbalikan yang paling besar, dan yang penting lagi adalah berdasarkan teori kalau kita bicara habit itu akan berubah dalam waktu 40 hari kurang lebih ya rata-rata. Kalau kita sudah biasa seperti sekarang saya selalu rapat dengan menggunakan komputer, mau rapat fisik juga jadi malas karena habit saya sudah berubah. Karena saya sudah di rumah hampir 4 bulan sekarang gitu ya. Oleh karena itu orang menjadi malas. Kenapa kita harus ketemu kalau bisa pakai Zoom misalnya. Nah, ini kan merubah habit. Nah, ini yang harus kita antisipasi kira-kira habit-habit apa yang timbul setelah adanya COVID-19. Berikutnya. Nah, ini adalah daftar menu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda ingin tahu kira-kira apa saja yang ada di
fintech Indonesia, tidak hanya sekedar P2P dengan equity crowdfunding, tapi menunya sudah cukup lengkap sebetulnya. Ya, Anda mau ngapain aja ada di sini. Jadi saya kira saya berbangga bahwa dunia fintech Indonesia itu cukup berkembang, cukup pesat dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kita tidak hanya punya market yang besar, tapi kita juga punya varian fintech yang sangat beragam. Tinggal OJK sekarang gimana mengaturnya, itu yang menjadi problem, ya. Artinya banyak sekali manfaat yang kita bisa manfaatkan dari fintech-fintech yang ada, tapi ya gimana ngaturnya? Karena kalau tidak diatur, mereka akan saling melakukan bukan predatory competition ya, tapi dalam arti tidak on the right track gitu. Karena kadang-kadang fintech ini kalau tidak dibatasi, mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang disruptif terhadap lembaga keuangan formal. Yang jelas rule of thumb-nya kan bahwa tidak boleh melakukan penghimpunan dana. Itu adalah sebuah rule of thumb yang sangat jelas, sehingga harus dihindari oleh fintech. Banyak sekali rule of thumb lainnya yang penting, itu tadi jangan sampai dia melakukan disruptif terhadap peraturan dan bahkan melanggar ketentuan yang ada. Berikutnya. Nah, ini adalah kenapa harus diregulasi. Saya kira udah tadi jelas ya, kita setting a very clear boundaries terhadap masing-masing bisnis model. Anda tidak boleh menghimpun dana, itu jelas. Kalau Anda ingin menghimpun dana, Anda harus punya izin bank. Kemudian Anda tidak boleh menjual reksadana secara langsung kalau Anda tidak punya izin sebagai agen penjual reksadana misalnya gitu. Nah, seperti ini kan perlu kita disiplinkan, karena kalau tidak, rusak nanti sektor keuangan kita. Saya sudah sering sekali dikomplain oleh sektor jasa keuangan yang formal, kenapa Bapak buka ini, kenapa itu. Tapi buat saya selama itu memang belum diatur dan dibutuhkan oleh masyarakat, istilah kita adalah responsible innovation, saya nggak bisa akan menolak gitu. Ya biarkan mereka tetap ada, tapi ya kita akan dibuatkan perimeter yang jelas supaya mereka hidup dalam lingkungannya. Itu yang kita perlu lakukan supaya tidak ada chaos di sektor jasa keuangan. Next. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita selalu lihat pada saat kita melakukan evaluasi terhadap fintech. Pertama itu sebetulnya customer protection, itu adalah nomor 1 ya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ditanya, Bapak kira-kira apa yang Bapak paling takutkan dalam bidang fintech? Pertama yang saya jawab hanya dalam 1 kata atau 2 kata, mis-selling gitu ya. Jadi menjual kepada orang yang salah, itu yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan bagaimana keinginan dari masyarakat untuk melakukan restrukturisasi terhadap P2P lending. Padahal kalau kita kembali ke esensi P2P lending, yaitu adalah risiko yang ditanggung antara investor dengan borrower. Fintechnya sendiri kan tidak ada hubungannya. Lain dengan bank. Kalau bank sekarang melakukan restrukturisasi karena dia sendiri yang memberikan kredit, dia yang menentukan siapa borrowernya dan seterusnya. Jadi saya kira mungkin beda sekali bisnis model antara perbankan dengan P2P. Tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita bisa restruktur ya tergantung dari si borrowernya mau nggak direstruktur. Nah, kembali ke masalah customer protection di situ. Artinya orang yang masuk ke fintech harusnya orang yang memang sudah mengerti bagaimana investasi yang baik, memilih borrower yang baik, risk management juga punya kepengetahuan dan seterusnya. Jadi ada prasyarat yang harus ditempuh sebetulnya untuk masuk ke dalam bisnis fintech ya. Tidak hanya sekedar mungkin modal uang, tapi juga harus mengerti bisnisnya secara jelas. Kemudian masalah MLCFT teman-teman sekalian ya Bapak Ibu, ini jangan sampai fintech ini dipakai sebagai ajang pencucian uang. Saya kira ini sangat penting. Terus terang saja ada beberapa indikasi crowdfunding juga dipakai untuk pembiayaan terorisme sebagai contoh. Sekarang untuk membuat bom itu dengan YouTube sudah bisa lah, atau kemungkinan dengan adanya 3D printing kita bisa membuat senjata.
Nah ini kan bahaya kalau kita kemudian mempermudah penggalangan dana melalui crowdfunding misalnya. Nah ini harus kita tetap awasi supaya nanti tidak bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berbau kriminal dan lain-lain. Berikutnya. Gojek telah berevolusi tadi dari call center layanan transportasi menjadi ekosistem yang terdiri dari 3 super app, yaitu super app untuk konsumen atau pelanggan yang berisi aplikasi-aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan. Seperti yang bisa dilihat di aplikasi Gojek pada mobile atau handphone Bapak Ibu tentunya, seperti antara lain GoRide, GoCar, Food, GoShop, GoPay, dan lain-lain. Kemudian super app yang kedua adalah super app untuk driver, mitra driver kami, yang berisi aplikasi untuk mensupport mitra driver dalam mengoptimalkan produktivitasnya, seperti langkah-langkah safety yang harus dilakukan, navigasi, e-wallet, tempat penampungan pendapatan dan rekap penghasilannya, serta fasilitas-fasilitas bantuan bagi driver. Sementara itu, super app yang ketiga adalah super app untuk mitra merchant. Berisi aplikasi yang bertujuan untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan omset dan skala usahanya, seperti sistem POS, inventory, dan GoBiz untuk mengelola order dan pembayaran. Gojek memahami betapa pentingnya UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Tentu saja tidak dari sisi aset, tetapi jumlah usaha, tetapi juga dalam terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, Gojek terus berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Isu inefisiensi dan persaingan, keterbatasan akses pasar, kemudian layanan keuangan yang terbatas, dapat diatasi dengan memanfaatkan aplikasi Gojek. Kami membantu UMKM untuk melakukan onboarding dari offline menjadi online atau yang sekarang kita suka dengar dengan istilah digitalisasi UMKM. Sementara itu, bagi sebagian besar mitra merchant menyatakan bergabung dengan Gojek merupakan pengalaman pertama mereka untuk go online dan menggunakan pembayaran non-tunai yang mereka gunakan sampai hingga saat ini. Dan hasilnya, mereka telah memperoleh pelanggan baru dan volume transaksinya pun meningkat. Gojek memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan inklusi keuangan. Yang pertama adalah menjadi platform untuk menjangkau segmen tidak hanya unbanked, tetapi juga underbanked. Yang kedua, melakukan kolaborasi yang kuat dengan penyedia jasa keuangan, perbankan, dan regulasi. Dan sebagai tangga untuk membantu UMKM naik kelas. Hasil riset internal kami menunjukkan bahwa makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang setelah bergabung dengan menjadi mitra Gojek, mulai menggunakan layanan perbankan, baik itu rekening tabungan, ATM, bahkan asuransi. Selain itu, GoPay sebagai salah satu layanan keuangan grup Gojek, saat ini juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Antara lain dipakai untuk pembayaran jasa transportasi, pembelian e-commerce, pembayaran restoran, pasar, donasi, dan bahkan pembayaran tagihan. Selain itu, Gojek juga menyediakan iklan layanan publik dalam program literasi keuangan, antara lain mengenai kerahasiaan PIN dan penggunaan OTP atau one time password untuk memitigasi penipuan. Dalam rangka melindungi pengguna, Gojek selalu menerapkan pengelolaan risiko dalam pemberian layanan keuangan. Produk keuangan kami hanya digunakan oleh pengguna yang telah masuk sebelumnya ke dalam ekosistem Gojek dan sehingga risiko produk dapat dikelola dengan baik dan efisien. Selain itu, Gojek
hanya bekerja sama dengan lembaga keuangan atau pembiayaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh regulator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan dan pembayaran yang bekerja sama dengan Gojek selalu melakukan proses KYC dalam rangka memenuhi ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Gojek dan lembaga keuangan atau pembiayaan terkait juga berkomitmen untuk selalu menerapkan standar keamanan data dan informasi yang berlaku dalam rangka menjaga keamanan data konsumen. Jadi setiap pemberian data konsumen dilakukan atas dasar persetujuan dari konsumen. Sebagai perlindungan ekstra bagi pengguna, kami juga menyediakan jaminan saldo kembali atas saldo GoPay yang hilang karena berbagai kasus seperti percobaan pengambil alihan akun secara paksa, kehilangan handphone, dan saldo terpotong saat melakukan pemesanan tapi pesanannya tidak diantar atau tidak dijemput oleh driver. Kira-kira demikian Bapak Ibu penjelasan kami sedikit. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Mariam. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat komprehensif dari 3 sudut pandang yang berbeda, sangat memperkaya pengetahuan kita terkait dengan perkembangan fintech di Indonesia.